terutama untuk usia itu. Jadi kalau usia kan sangat dasar sekali gitu. Jadi angel iku nek ngomongi wong tua orang mangkat lulus, orang mangkat pelantikan itu lebih menyakitkan ketimbang masih dari awal itu kita udah tahu. Jadi nggak masuk usia seperti itu. Kita kan, saya sendiri juga nggak begitu terlalu konsentrasi di tanggal gitu. Hanya sayangnya saya sudah kirim data tapi ini kok tidak terdeteksi 8 tahun 6 bulan kurang seperti itu Kak. Jadi mohon untuk kedepannya diperhatikan lagi biar nanti tidak terjadi seperti ini. Kadang saya juga jadi bingung, mau saya sendiri 3 anak yang tidak masuk ke usia karena ditangguhkan gitu. Hanya sayangnya juga kita ada di kelas 4 yang 8 tahun 6 bulan itu di kelas 4. Kalau di kelas 3 sih kita masih bisa wajar-wajar saja. Cuman tadi saya sedikit agak menyayangkan saja tidak terdeteksi sedini mungkin gitu. Apalagi sudah terkadung ujian gitu. Itu loh Kak. Terima kasih Kak. Mohon maaf. Baik, langsung saya jawab ya. Terkait dengan usia sudah kami sampaikan pada saat pembinaan ataupun bimbingan di SD Negeri Panembangan. Terus terkait dengan penangguhan ini bukan pertama kali ini terjadi kan. Jadi penemuan-penemuan Garuda sebelum-sebelumnya pun sama, ada beberapa anak yang ditangguhkan. Terus terkait dengan data kenapa kami di Kuaran mungkin terlambat menyampaikan dan sebagainya, perlu kakak ketahui, kakak mengurusi 30 berapa kak? Sendiri ini 34. 34. Kami di Kuaran itu mengurusi 1230 peserta didik, di mana tidak hanya usia yang kami urusi. Terus berikutnya, kalau kakak menyayangkan seperti itu, kami juga menyayangkan kepada pembina yang ketika sudah mengirim data, nulis dewek, ternyata datanya salah dewek, terus baru komplain. Ya, saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan bahasa itu akan kami terima sebagai masukan bagi kami di tahun depan. Tapi menjadi kewenangan dari gugus depan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua. Seperti itu. Toh saya pikir ya karena memang usianya belum layak, belum masuk ke Pramuka Garuda, kenapa harus dipaksakan? Dan juga toh di tahun depan juga nantinya akan jadi Pramuka Garuda. Orang tua kan mengejar targetnya adalah anak punya Pramuka Garuda yang nantinya akan digunakan untuk pendaftaran atau PPDB di SMP atau MTS. Kan tercapai, hanya itu ditunda saja. Malah justru ketika mungkin usianya masih terlalu lama dari kelas 6, bisa jadi kalau misalkan saya tidak tahu persis terkait dengan PPDB itu mensyaratkan piagam itu berapa tahun dari perolehan. Sekarang kalau misalkan masih kelas 3, syaratannya misalkan hanya 2 tahun, ya malah justru sertifikat tersebut tidak berguna kan begitu kan. Itu nggih Kak Heru. Yang lain monggo. Hanya sekedar saran ya Kak, gitu saja. Artinya kita terdeteksi untuk ya kalau usia kan memang paling dasar gitu ya. Kalau data udah saran sudah kami terima dan kami jadikan perbaikan di tahun depan. Begitu. Ya seperti itu Kak, biar nanti kita juga ada pendampingan. Terkadang ya memang sih semuanya juga ada urusan, memang banyak ya kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita juga sudah memasrahkan ke Kuaran juga untuk pendampingan, artinya ada saran, kritik, masukan juga perlu kita tampung juga, terutama oh ya ini Kairu ini yang satu ini usianya kayak rasa kurang masuk ini, kalau diteruskan juga nanti sayang eman-eman, kasihan anaknya juga. Itu sudah saya jawab lengkap nih tadi Kairu. Seperti itu. Terus yang lain juga seperti itu. Intinya apa yang sudah jenengan sampaikan sudah saya jawab dan sudah saya tanggapi tadi, terus menjadi masukan bagi kami. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Yahya Mutohir, untuk pita disediakan di masing-masing gudep atau dari pihak Kuaran? Pita disediakan oleh masing-masing gudep atau peserta didik. Yang lain, monggo. Kak Aisyah, silakan. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Mohon maaf karena tahun kemarin pangkalan kami tidak mengirimkan Garuda nih Pak, jadi kurang paham. Untuk yang pertama, pitanya berarti ditempelkan di bahu kanan nggih? Jadi kalau nantinya pada saat
Google Meet atau Zoom dengan kuartir cabang, tidak ada ketentuan. Berarti kita di Kuaran Cilongok disamakan, diserempakkan di bahu kanan pada lipatan baju antara tangan dengan pundak. Di sini Gi kayak gini berarti nggih Kak? Ya. Berarti yang di atas merah, yang di bawah kuning. Nah, kalau merah kuningnya mau di atas bawah seperti itu boleh, atau ditumpuk boleh. Sepakat aja, yang penting terlihat warnanya merah dan kuning hanya sebagai identitas, tidak perlu terlalu besar. Oke ya. Sama ini Kak, mohon maaf, kalau misalkan kita sudah sampai di Gor Satria, apakah nanti anak langsung masuk ke dalam gor, atau misalkan Cilongok itu di gor sebelah mana dulu seperti itu Pak? Oke. Nanti setelah rapat dengan Kuartab ini, kita akan menentukan terkait dengan tata letak peserta didik dan sebagainya. Tapi intinya setelah sampai di gor, nanti mobil ataupun transportasi parkir di tempat parkir yang sudah disediakan, nanti akan kami share setelah fix semua datanya terkait dengan jumlah, terkait dengan lokasi parkir dan sebagainya. Terus peserta didik nanti akan masuk langsung kalau dulu itu melalui pintu utara. Nah, nanti baru di dalam akan diarahkan di kuarannya masing-masing. Nanti kalau antri di luar dulu nanti malah terlalu lama. Begitu. Sama ini Kak, terkait sakitnya nanti kan anaknya apa kehausan atau kelaparan kayak itu masih bisa bawa tas atau air minum Kak? Boleh, mau bawa air minum, bawa tas, bawa makan, rames, roti dan sebagainya boleh. Yang penting warungnya di Tegawa, Mbak Ais. Ya Kak, matur nuwun. Siap. Monggo yang lain. Tadi Kak ngacung apa? Kak Agus, sebentar Kak Agus. Kalau mohon isinya, kalau misalkan pembinanya lebih dari 2 itu, maksudnya dari, saya kan banyak, Minggu Lurah 34, maksudnya kalau cuma satu pembina putra, satu pembina putri mau kewalahan gitu, maksudnya kalau bisa ya lebih dari 2 gitu. Itu Nanti susah. kami Iya. sampaikan di rapat kuartab dulu nih. Jadi, karena kita kan perlu diketahui 16.901 peserta didik Pramuka Garuda dari Siaga sampai Pandega. Jadi kakak-kakak mohon untuk di sana lebih memperhatikan peserta didik masing-masing, karena dari kuaran, dari panitia di kuartab pun tidak akan bisa fokus secara detail ke peserta didik di pangkalan kakak-kakak sekalian. Seperti itu. Terkait dengan jumlah, sejauh ini yang sudah dibahas adalah 1 pembina putra dan 1 pembina putri. Jika nanti ada perubahan ataupun informasi lainnya, nanti akan kami sampaikan. Dan mohon untuk seluruh silahkan selama beberapa waktu ke depan ini menyimak grup semua nih. Jadi nanti ketika ada informasi apapun tidak ketinggalan begitu. Dan mungkin supaya tidak terlalu banyak isi di grup, nanti untuk sementara grupnya kami kunci dulu mungkin ya, supaya informasi yang kami sampaikan tidak ketutup dengan informasi lain. Begitu kan. Monggo yang lain. Kemarin ada yang tanya loh soal datanya salah dan sebagainya. Kalau nggak ada yang tanya, nggak saya jelasin. Oke, silakan Kak Zain. Tunggu videonya dinyalakan Kak. Izin bertanya terkait yang data yang salah, kan saya yang data untuk nama ada yang salah, sama ada yang salah di tanggal lahir. Oke. Untuk data yang salah sudah kami koordinasikan dengan kuartir cabang, karena ini kan sebenarnya sertifikat sudah tercetak semuanya, sedang dalam posisi dibagi atau dipisah per kuaran. Jadi nanti terkait dengan pelantikan, sementara peserta didik nanti akan menggunakan sertifikat yang sudah tercetak. Nah, ketika nanti ada perbaikan data, akan dilayani oleh Bina Muda Kuartir Cabang Banyumas setelah seluruh proses rangkaian pelantikan selesai, Kak. Karena fokus dari panitia saat ini adalah bagaimana caranya untuk kegiatan pelantikan bisa selesai dan sukses.
Jadi nanti untuk semua data perubahan kemarin baik yang sudah WA ke saya ataupun yang belum, nanti akan kami data kembali setelah kegiatan pelantikan selesai. Begitu nggih, Kak. Termasuk tadi Kak, terkait kan ada satu anak yang memang tidak mengikuti tes, tapi diloloskan di mana karena dia sudah tidak mau ikut mengundurkan diri. Tetapi kemarin lolos gitu. Dan jenengan apa tidak menyimak? Bukannya tadi siang juga sudah ketemu dengan Kak Julianto, sudah melakukan tes susulan tadi dengan Kak Julianto. Jenengan tidak menyimak? Ikut tes, saya baru masuk Kak, baru selesai rapat. Jadi tadi sudah ketemu dengan Kak Julianto. Kak Julianto sudah komunikasikan tadi. Terus kalau nanti fotonya saya kirimkan jenengan. Sudah, jadi sudah. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Yang lain monggo. Cukup nopo? Sekiranya cukup berarti nanti kami akhiri karena sudah jam 13.50. Silakan Kak Mu'alifatul Tapai tadi ya. Monggo. Kak Jamal ya. Masih di mute itu suaranya Mas. Suaranya, speakernya belum dibuka tuh. Kak Jamal jadi tanya, itu speakernya belum dibuka, belum dinyalakan. Ya, halo. Yeah. Halo, Pak. Saya tanya terkait dengan kendaraan, Kak. Ini kan memang posisinya kendaraan kan agak sulit. Nanti mungkin bisa disampaikan ke pihak keamanan atau apa terkait dengan kriteria, mungkin nanti ada larangan dan sebagainya, nanti diberi keringanan untuk nanti misalkan kita pakai kendaraan yang mungkin tidak boleh misalkan pakai callback atau apa, karena mungkin kendaraan itu sekarang terbatas kendaraan umum gitu kan. Mungkin nanti bisa disampaikan di rapat warjab mungkin nanti itu ya, nanti misalkan ya kendaraan-kendaraan apa yang boleh dan yang tidak boleh begitu. Mau pakai odong-odong, Pak? Ya, pokoknya odong-odong atau apa dilarang kan nanti gimana? Sejauh ini dari Kuartal Cabang sudah menyampaikan yang tidak diperbolehkan itu adalah penggunaan bak terbuka untuk mengangkut anak-anak. Itu tidak diperbolehkan. Gitu kan? Karena yang diutamakan adalah keselamatan peserta didik seperti itu. Jadi yang tidak diperbolehkan sejauh ini adalah untuk angkutan bak terbuka. Oke. Yang terbuka ya kayak. Ya, nek open cup ditutupi kan jadi bak tertutup. Lah ya maksudnya itu. Ya, siap Pak. Gitu. Makasih Kak. Oke, siap. Kak Nisa, mohon izin tanya untuk waktu berkumpul maksimal. Oke. Untuk waktu berkumpul atau waktu pemberangkatan dan sebagainya, nanti kita menunggu edaran tersebut dari Kuartir Cabang. Yang jelas kalau dulu itu jam 7 sudah di Kuartir Cabang. Gitu kan. Yang lain monggo. Yang lain monggo, ada lagi atau cukup? Cukup Pak, saya sekalian izin undur diri. Oke, siap. Oke. Bisa dipastikan nanti tidak terlalu banyak yang japri lagi, Ge. Karena kadang gini, sudah di forum cukup jelas dan sebagainya, pada prakteknya nanti ya kalau lagian nggak apa-apa, tapi takutnya nanti WA-nya ketutup, nanti dikira kami tidak merespon. Ya aku WA Pak Dion lah. Ya, siap. Mungkin itu Pak, dibuatkan resume aja di share di grup. Tadi juga saya ketinggalan.
Oke, siap. Berarti nanti saya review kembali nih, Kak. Yang pertama adalah terkait dengan eh, kelulusan bagi peserta didik yang ditangguhkan akan mengikuti pelantikan di tahun depan atau di periode berikutnya tanpa harus mengikuti ujian kembali dan juga tanpa harus membayar kembali jika biaya pendaftaran pramuka tidak berubah. Kalau berubah, maka menyesuaikan dengan kondisi nanti pada saat pelaksanaan. Yang kedua, terkait dengan pakaian, mohon disesuaikan pakaian atribut peserta didik yang digunakan. Kemarin pada saat ujian Pramuka Garuda, ada beberapa yang kami koreksi dan ada beberapa yang mungkin belum kami koreksi terkait dengan pemasangan tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, terutama siaga, dan juga tanda barung. Ada beberapa yang tanda barung kebalik, tanda kecakapan umumnya pemasangannya tidak miring 30 derajat, terus pemasangan selempang dan sebagainya, kemarin ada yang kurang pas. Dan yang belum dipahami adalah penggunaan seragam pramuka untuk pramuka yang siaga ataupun penggalang putra yang menggunakan celana panjang, berarti bajunya adalah lengan panjang. Karena itu nanti pakaian pramuka muslim seperti itu. Terus terkait dengan pakaian juga, masing-masing peserta didik menggunakan pita berwarna merah dan kuning yang diletakkan di pundak kiri. Ukuran pita menyesuaikan, tidak perlu terlalu panjang, karena itu hanya sebagai identitas dari Kuartir Ranting Cilong. Yang berikutnya terkait dengan sertifikat dan tanda Pramuka Garuda atau lencana dari Kuartir Cabang, rencananya akan didistribusikan ke Kuaran di hari Sabtu. Maka kami dari Kuaran akan mendistribusikan ke gugus depan di hari Senin insya Allah. Nah, terkait dengan sertifikat bagi anak-anak yang belum lulus, mohon maaf, bagi anak-anak yang sertifikatnya kemarin datanya mengalami kesalahan, nanti proses perbaikan akan dilayani setelah kegiatan pelantikan selesai. Terus selanjutnya, peserta didik yang datang tidak didampingi oleh orang tua. Orang tua nanti akan memantau kegiatan pelantikan Pramuka Garuda melalui media sosial Kuartir Cabang Banyumas, Banyumas TV, dan juga RRI Pro 2 Purwokerto. Terus selanjutnya, pembina pendamping yang mendampingi peserta didik dibatasi 1 pembina putra dan 1 pembina putri. Jika nanti ada perubahan, maka nanti akan kami informasikan di grup forum pembina. Sementara akan kami tutup dari komentar dan sebagainya, supaya nanti kakak-kakak ketika ada informasi penting nanti tidak tertutup. Jika ada kakak yang membutuhkan informasi, nanti boleh japri ke kami, tapi mohon maaf ketika mungkin tidak bisa langsung kami balas saat itu juga, nanti mohon sabar dan mohon pengertiannya. Terus, informasi selanjutnya adalah untuk adik-adik yang kemarin tidak mengikuti ujian Pramuka Garuda bersama di Kuarang Cilongok, sudah kami fasilitasi semua untuk ujian susulan oleh Kak Julianto dan Kak Tin. Jadi seluruh peserta itu sudah melakukan ujian dan dinyatakan lulus bagi yang lulus dan ditangguhkan bagi yang ditangguhkan. Kalau kami menunggu terkait dengan pengumuman dan sebagainya, menunggu dari perbaikan kakak sekalian, maka pencetakan sertifikat Pramuka Garuda di Kuarcap nanti akan terlambat. Begitu kakak. Terus terkait dengan kendaraan yang tidak diperbolehkan adalah kendaraan terbuka. Mohon pemberangkatan peserta didik ke Kuartir Cabang Banyumas atau ke Gor Satria menggunakan kendaraan yang aman untuk peserta didik. Ya. Kak Lulu suaranya di mute dulu Kak. Terus selanjutnya untuk terkait dengan parkir dan sebagainya, nanti akan di-share terkait dengan lokasi parkir. Dan bagi peserta didik yang sudah sampai di Gor Satria Purwokerto, nanti langsung masuk ke Gor Satria Purwokerto, ke lapangan sepak bola,
dan nanti akan diatur lokasi tempatnya perkuaran di dalam lapangan sepak bola. Nanti akan ada yang mengarahkan. Tidak perlu saling menunggu pemberangkatan dari Kuaran ataupun tidak perlu menunggu di komplek Korsatria. Nanti semua langsung masuk saja. Terus selanjutnya, mohon dipastikan betul kesehatan peserta didik karena ini anaknya banyak banget, ada 16.901 pramuka Garuda. Maka mohon pembina fokus betul menjaga peserta didiknya pada saat pelantikan sehingga anak-anak tetap sehat dan mengikuti kegiatan pelantikan dengan lancar. Begitu nggih, ya Kak. Nanti kalau ada yang masih kurang atau terlupaan saya sampaikan, nanti akan kami sampaikan di grup forum pembina. Kak Dion mau menambahkan? Angkat tangan tadi. Ya, terima kasih Mas Agus. Tadi terkait kesalahan data, jadi kemungkinan yang dicetak nanti adalah data yang salah, begitu ya Mas Agus? Nanti sertifikat yang dicetak sementara menggunakan data awal. Data awal. Nah nanti kalau ada yang ada yang salah, tapi tergantung dari kesalahannya bagaimana nih. Nanti kalau kesalahan dari gugus depan, nanti kita akan komunikasikan. Takutnya nanti dari kuartir cabang nanti ada perhitungan kembali karena kesalahan bukan di kuartir cabang. Begitu nggih, Kak. Intinya kesalahan identitas, ataupun penulisan, selama kesalahan itu nanti bukan dari kuartir cabang, nanti akan dikomunikasikan setelah seluruh pelantikan selesai. Begitu Kak, karena saat ini panitia sedang fokus di pelantikan. Begitu Kak. Nanti ke penggaris bawahannya Mas Agus, hanya itu saja sih. Kok nanti di hari Senin kita juga ribut lagi masalah itu. Jadi mulai hari ini kita garis bawahi bahwa data yang nanti tertera di sertifikat itu adalah data lama. Terkait itu nanti salah dan tidaknya nanti ditinjau ulang. Begitu Pak Agus. Terima kasih. Kakak yang lain monggo, ada tambahan sebelum kami tutup. Silakan. Izin tanya lah Kak Agus, nggak ada fotonya nggak apa-apa Mok? Ya, besok beli laptop baru nih. Ini sudah yang terbaru kok tapi kan. Oke, siap, silakan kamu. Tadi sudah tak isi pembinanya yang di kehadiran 3, gimana nggak apa-apa? 3 pembina. Nah, ya sudah terlanjur ngisi nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Oke. Yang lain monggo. Cukup, Kakak. Sekiranya cukup, nanti mohon ketika ada informasi apapun silahkan semuanya menyimak dulu di grup nih. Nanti komentar kami tutup dulu. Terus kami ulangi sekali lagi, kami sudah share terkait dengan Twibbon. Nah, seluruh peserta didik nanti mohon bisa mengakses Twibbon tersebut, terus diupload di media sosial masing-masing. Khusus untuk anak-anak siaga yang belum punya media sosial Instagram, bisa diupload di medsos orang tua. Terus itu juga ada Twibbon untuk pembina, mafikus, pembina pendamping, terus orang tua juga. Silakan orang tua juga boleh menggunakan Twibbon tersebut diupload, dan kolaborasinya adalah dengan akun Instagram Pramuka Banyumas _daily. Seperti itu nih. Jangan minta kolaborasi di akun Kuarcap Banyumas. Nah, kakak-kakak sekalian terkait dengan media sosial, silahkan kakak-kakak gugus depan yang belum memiliki media sosial khusus gudep nih, bukan SD atau SMI atau SMP atau MTS begitu, silahkan membuat media sosial. Terus nanti seluruh kegiatan boleh diupload di media sosial masing-masing dan boleh dikolaborasikan dengan akun Kuarcap Banyumas ataupun akun Pramuka Banyumas _daily, supaya untuk meningkatkan insight media sosial kakak sekalian. Karena
Apalah artinya di gugus depan kakak sekalian punya kegiatan yang banyak, kegiatan yang menarik, tapi tidak pernah dipublikasikan, maka gugus depan jenengan nantinya kurang terekspos, terutama di kuartir cabang Banyumas. Nah nanti kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya latihan rutin dan sebagainya, bisa kami approve di Pramuka Banyumas _daily. Tapi untuk kegiatan-kegiatan seperti mungkin jambore gugus depan, LT1, penjelajahan, ataupun kegiatan inovasi yang lainnya, bisa kami approve di akun Kuarcap Banyumas. Begitu nggih, Kak sekalian. Kalau sekiranya tidak ada yang ditanyakan kembali, maka kami akhiri untuk kegiatan Google Meet hari ini. Kami ulangi, grup forum pembina sementara akan kami tutup dari kolom komentarnya. Nanti informasinya boleh japri ke kami, ke saya, Kak Dion, Kak Ella, Kak Dwiki. Untuk yang siaga berarti nanti ke Kak Dion, Kak Fatonah, atau ke Kak Danija. Untuk yang penggalang nanti ke Kak Ella ataupun ke Kak Dwiki, seperti itu. Nanti kalau kami pribadi akan sifatnya secara umum. Begitu nggih kakak sekalian. Terima kasih atas kehadiran kakak sekalian. Mohon maaf jika sekiranya dalam penyampaian Google Meet kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada momen-momen yang mohon maaf saru dan sebagainya. Secara pribadi saya mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.